Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Misteri. Salam satu batin. Oke. Selamat malam dunia gaib, dunia setan, dunia jin. Hadir. Wujud. Wah, itulah kata Ini udah wujud. Itu salah satu kata sambutan untuk memanggil arwah-arwah gentayangan yang ada di sini. Nah, benar. Bukan main ya seperti biasa itu. Karena kita itu senang dengan tempat keangkeran seperti moto kita. Ya. Dan kita juga tidak apa ya disebutnya ya. Kita mengucapkan banyak terima kasih untuk Mas siapa ini namanya? Mas Upeo. Upil. Kita sebut aja Mas Upe. Iya. Ya, kebetulan dia narasumber untuk di lokasi ini gitu kan ya. Karena kan dia sempet chat beberapa minggu yang lalu. Ya. Jadi dia ya punya tempat lah katanya. Iya. Ini tempatnya apa sih Pi namanya Pi? Kalau bisa dibilang ini sumur dari zaman Belanda, sumur tua. Udah Ada cukup lama juga ya? di belakang kita ini udah lama banget. Udah lama banget, Bang. Udah lama Oh banget. itu sumurnya ya? Sumurnya ya bersejarah lah. Sekilas aja tuh sejarahnya kayak gimana sih maksudnya gitu? Sejarah keangkerannya sih yang pernah saya alamin. Kebetulan juga saya kan ada di sini. Akam sih lah ya. Ya, kamu Anak kamu sih sini. ya, tinggal di sini. Lahir di sumur ini enggak? Oh enggak. Kirain. Oke, lanjut. Jadi pada saat orang tua ya bangun rumah di sini, itu sempet kebawa mimpi. Rumah ini belum jadi, rumah saya sama orang tua, rumah keluarga ini belum jadi. Berarti ini masih hutan dulu ya? Masih hutan, masih kebun, masih banyak pohon bambu lah, masih banyak. Ketika itu ibu saya mimpinya di dalam rumah itu ada sosok wanita. Nah, setelah itu tiba-tiba ibu saya menyuruh saya mengisi rumah yang belum jadi, percis di samping sumur tua ini. Nah, pada saat itu masih ya istilahnya masih temboknya masih belum jadi lah, kita nginap di sana. Sempat ada gangguan yang mungkin membuat saya merinding juga sih. Iya. Merinding banget, Agak tidur sedikit sendiri ya mencekam ya. Ini rumah. seperti biasa ya ketika emang kita menceritakan satu-satu tempat bersejarah gitu kan ya. Pasti ya? Pasti gitu entah kenapa gitu kan mungkin ya mendekat mungkin. Apalagi kan tadi pas kita mau kesini kan ada gua ngobrol sama warga di sini katanya emang serem banget di sini katanya. Sering kejadian lah maksudnya masalah penampakan, cuman kalau masalah penampakan sih gua di sini belum ngerasain banget sih, cuman kalau seliwir angin gitu mas udah mulai kerasa lah. Kita lanjut. Nah, Bang Peu. setelah itu malam kan saya tidur, sebelum tidur ya namanya anak muda kita nyanyi karena biar nggak takut aja. Mabuk-mabukan Karena nggak? sendiri enggak sih mabuk. Jangan kayak orang tolol, orang mabuk-mabukan itu orang-orang tolol itu. Lagian karena kan rumah itu loteng ya, rumah saya maksudnya ada kamar di atasnya yang belum jadi juga. Iya. Terus saya duduk di sana, saya memandang ke arah sumur yang di belakang kita ini. Itu tiba-tiba Emang karena penasaran apa emang iseng aja pengen lihat gitu? enggak, emang pada saat itu saya ada di atas, Oh. di kamar di atas. Ternyata kayak ada suara nimpuk atau kayak ada benda jatuh Oh, iya, gitu, iya. kencang banget sampai si atap si sumur itu langsung getar gimana sih. Gak lama setelah itu terlihat sosok, matanya warna hijau, Wow. mata besar memandang saya. Iya. Dan Mungkin serupa. hasil saya turun langsung, nggak berani lagi saya di atas. Ya itu ya pengalaman yang Iya. menurut saya dari satu mimpi orang tua, ternyata memang saya udah harus ninggalin rumah itu, maksudnya harus tempatin buru-buru sebelum ada makhluk lain yang nempatin. Tapi untuk lokasi emang lumayan cukup angker sih ini Mas Ajay. Iya. Lumayan lah maksudnya, apalagi dengan cerita Mas Upil ini, terus dari warga sekitar juga ya banyak sering ya suara-suara atau
Ada lah. penampakan emang lumayan Lebih cukup. tadi sosok bisa dikategorikan sebagai sosok jin lah mungkin ya. Ya apalagi kan selama perjalanan gua ke dunia gaib gua baru dengar jin sampai matanya hijau sih. Ya, Mungkin benar kata Mas Dego, sohib kita juga jin juga mungkin ada tingkatan-tingkatan gitu ya. Betul. Bukan tingkatan dalam artian dia tuh sekolah, enggak, mungkin tingkatan energi gaib dianya mungkin lebih bisa dikatakan lebih Ya, tinggi sampai ya. bisa nembus ke dimensi kita ini kan Itu butuh level ya, tertentu gitu maksudnya. dia juga butuh energi yang kuat sampai apalagi kita bisa ngeliat mereka kan udah cukup lumayan hebat itu mereka. dan yang paling menyenangkan menurut saya, pengalaman saya setelah rumah ya sudah jadi, saya bawa rekan ke rumah nginap di loteng saya ini, masih menghadap sumur ini. Pengalaman mereka ketika menginap di rumah saya itu di kaca, sampai dia nggak mau lagi nginap di rumah saya itu Kayak gue kaca. tahu tuh kisahnya. Ya, kacanya itu Kayaknya teman-teman kayak kecil dicakar. nih berdua nih, kayak teman-teman kecil berdua nih. Kayak dicakar-cakar. Gua bro nginep di rumah Bang Upil ini, lu tahu kaca di atas loteng gitu kan, tuh kaca kayak digaruk, keren. Itu kayaknya gue juga ada deh kayaknya. Berarti kita semua teman kecil dong. Asli itu gua ngalamin bener itu di rumah, parah. Tapi kalau untuk Mas Aja ini, Parah, Bel. apakah benar sosok yang diceritakan sama Mas UPW ini emang saat ini ada gitu? Kan biasanya kemarin kita podcast di jembatan pengaduan kita sempat omongin sosok Iya, yang kecelakaan siswi itu, iya. dan mereka pun langsung hadir gitu. Ya. Kalau untuk Mas Aja ini ya, untuk saat ini sosok yang diceritain Mas UPW itu ada. Cuma nggak terlalu dekat ya. Entah kenapa jaga jarak, mungkin emang sosok Bang Upil juga ada di sini gitu kan. Tuan rumah mungkin tahu gitu kan, udah tahu ya. Iya. Upil gitu kan. Kalau untuk Kurang lebih 20 meteran lah, 20 meter, 25 meteran. Kurang lebih ya, kasar. Itu kan kasar. kalau itu sosoknya seperti apa Mas Aja? Yang disebutin Bang Upil tadi. Itu jin ya? Kurang lebih kayak gitu. Mungkin nanti ini aja Mas Upi, mungkin nanti insya Allah nanti Mas Aja bisa menggambar sosok yang tadi Insya Allah. Mas Upi ceritain. Karena kan kita ini kan selalu ingin menguak misteri. Ya. Jadi kita selalu penasaran tempat angker mana lagi sih yang kita harus injek gitu. Walaupun kita sedikit takut ya. Tapi ini ngomong-ngomong untuk sumur tua tersebut ya, yang terbilang cukup lama juga usianya, itu masih aktif atau emang udah terbengkalai gitu? Sebenarnya kan di sini juga sedikit agak turun ke bawah ya. Jadi kayak saya juga pernah tanya-tanya juga sama sesepuh sini atau kakek buyut lah yang di sini. Konon katanya juga di sini itu kenapa turun banget itu, dulunya pernah kebom juga. Oh, zaman Jadi, Belanda. Zaman Belanda. Jadi pada saat sekarang ini jadi Oh, berarti ada apa ya disebutnya Ini ya? secara geografis membentuk cekungan gitu Ya, lah ya. cekungan seperti itu. ada silsilahnya ya. Istilahnya juga lah ya. Ada juga yang berbicara kenapa jadinya turun, karena ada sejarahnya si kakek ini membuat jalannya hanya dengan menggunakan cangkul. Oh, iya. Di sini pada saat zaman itu. Nah, kalau dibilang banyak, bukan potensi ya, banyak kisah-kisah misterinya di sekitar saya ini, di lingkungan saya banyak yang belum terungkap. Ya terlebih Terlebih ini sumur tua. sumur tua ini gitu kan ya. Tua. Lokasinya juga berdekatan dengan jalur Kali Angke kalau saya. Ya, Tapi sumurnya cukup lumayan besar sih kalau untuk ukuran sumur sih ya. Ya. Beda sama ukuran sumur-sumur biasa Kalau ini. sekarang jadi kayak sumber mata air gitu ya. ya mau kemarau mau apa nggak bakalan kekurangan Nah air. itu Bang Bek. Iya. Di sini emang begitu. Nggak bakalan Nggak kekurangan. bakalan kekurangan air. Ada terus. Walaupun musim kemarau. Walaupun musim kemarau. Musim kemarau, musim panas, musim salju, musim duren, rambutan, Musim perawan, ya musim janda. basah terus. Ada terus Bang Bek. Tapi emang lumayan ini tempat sih. Tapi masih lebih serem tempat kemarin sih kalau menurutku. Tapi mungkin eksistensi mereka belum begitu neken banget sama gua sih. Jadi guanya masih ya dibilang biasa aja. Tapi untuk ya tuh udah mulai angin seliwir. Anginnya cuma di sini aja loh. Ya.
Ya karena terlebih kan di atas kita juga tepat di atas kita sini nih pemirsa, ini lokasi pemakaman ya, lokasi pemakaman gitu kan. Mungkin untuk di tag kedua kita akan di sana kalau masih memungkinkan waktunya ya. Sebenarnya juga kita juga ini sebenarnya tadinya mau podcastnya di depan pas sumur tua itu, cuman karena lokasinya kurang enak gitu, takutnya kita malah nyebur ke sumur juga lebih bahaya. Resiko, Karena kita cari aman aja, tapi intinya kita ada di depan sumur tua ya. Ya, Berarti sumur tua jadi dari zaman Belanda bisa dibilang ya. dari zaman Belanda bisa dibilang, dan kebanyakan kalau sudah di atas jam 7 ke sana orang-orang udah Udah gak ada yang berani lewat ya. nggak mungkin berani lewat. Tapi ini akses jalan orang ya, sumur lewatin sumur ini. Akses jalan umum, cuman ya nggak bisa pakai motor atau hanya akses Pejalan orang sini kaki aja, aja. pejalan kaki. Tapi bener emang udah nggak ada yang berani aja kalau udah jam 7 ke atas itu. Ya menjelang maghrib ke sana ke atas lah udah susah. Maksudnya Karena nggak berani gitu. ya gelap juga, kurang penerangan. Ya ini juga kita berani-beraninya kita podcast di sini sebenarnya. Nekatin aja. Nekatin aja karena kita paling menantang. Kita sering nantangin tempat-tempat angker, walaupun takut kita bisa Bang lebih. Bebek nih nantangin boleh nih. Mereka takut, mereka serem tapi kita bisa lebih serem dari mereka. Daripada kan kita harus nantangin apalah gitu, kita lebih baik nantangin setan aja yang nggak kelihatan gitu. jadi nggak terlalu halu juga nanti. Oke Mas Ajay, Aha. gimana nanti? Apakah lu mau gambarin sosok yang ada di Gue sini? coba. Ntar bakalan gue coba deh. Kayak karena juga kan untuk gambar sosok itu kan juga nggak. Ya yang secara saya yang lihat itu matanya tuh hijau, Ya. badan besar, ya karena dia bisa ngegetarkan atap si sumur itu sampai ya istilah suara boom gitu ya. Kan dan energinya juga cukup lumayan ini Bang Bek. Ini lumayan. Ya. Dibanding kayak arwah-arwah penasaran mah, kalau untuk ukuran jin mungkin lebih ini ya. Energinya Kalau lebih. dibilang mungkin menunggu karena sudah ribuan tahun juga. Lebih nekan. Serius. Kita juga gue udah pengen coba tuangin di sketsa gue. Cuman kayaknya masih Benturan ya. sulit gitu jadinya. Susah ngimbanginnya gitu Bang Bek. Serius. Oke. Tapi bakalan gue coba gitu kan. Oke, ini buat pemirsa nih ya, yang punya kisah-kisah horor atau seputaran misteri lah ya, bisa dituangkan di kolom komentar ya. Apalagi kalau punya tempat-tempat Tuh. ya, tempat-tempat angker lah, minimal tempat angker tapi jangan terlalu angker juga sih. Minimal kalian itu punya recommended tempat serem, apalagi tempat yang sering kejadian ya, ada penampakan lah, kalian bisa komen di kolom komentar. Lah ya. Insya Jangan lupa Allah tekan tombol subscribe-nya Subscribe-nya juga, ya. like, share, and Tombol comment juga. loncengnya jangan lupa biar nggak ketinggalan informasi dari kita ya. Iya, PM horor. PM horor. Oke nih, Mas Lutfi, selain kejadian itu ada nggak kejadian lain gitu kan? Kadang biasanya kan kalau tempat-tempat angker itu identik dengan orang kesurupan, Ya. orang kayak ya intinya kayak Mungkin kesambet-sambet anak gitu kecil lah. ya kesambet gitu atau sakit nggak puguh gitu loh. Kalau yang sejauh ini yang saya alamin tuh belum sampai interaksi banget ya, tapi kalau mungkin ada kayak mediasi untuk memasukkan sesuatu atau orang yang siap mungkin bisa. Tapi ada juga yang ngelihat sosok itu di atas atapnya itu, ngelihat sosok putih duduk ngebelakangin ya, Rambut panjang, rambut panjang. udah nggak aneh. Wah, rambut panjang. Itu emang sering jadi perbincangan hangat dunia gaib ya. Eksistensinya tapi sering ya. Tapi itu bukan saya yang lihat, jadi rekan jadi teman saya yang memang kalau Yang dibilang paling pemberani mungkin ya. paling apes kayaknya, bukan paling pemberani karena dia ngelihat. Tapi emang bener sih, orang kalau udah bisa ngelihat dia apes, kita juga apes. Iya. Sama-sama apes. Konon gitu. katanya sih kayak gitu ya. Iya, karena ya lagi ngumpul enak, tiba-tiba matanya lihat ke atas si sumur ini, ya ada yang duduk. Nah, itu Gak ada yang salah sih, gak ada yang salah. sama-sama salah mungkin temenmu itu belum mandi besar atau Gak apa, tahu juga. kurang paham. Pokoknya itu satu temen yang Bisa menurut jadi lah saya ya. apes dia ngeliat itu. suka naik gunung atau mana? Ya sih.
gunung apa ya, nggak tahu juga sih. Tapi Gunung Kembar. itu tiba-tiba pada saat dia lihat tatap-tatapan mata sama saya, dengan dia ngomong, "John, lihat nggak John?" Saya bilang, "Lihat apa?" "Itu di atas." "Di atas mana?" Saya belum berani lihat, kita udah kabur. Berarti cuman temen Jadi aja teman ya. saya yang lihat dan ya semua merinding. Pastilah. Merinding karena Jangankan Parah ya. Jadi sosok itu tuh ngebelakangin atau gimana tuh? iya dia duduk aja kayak mau ikut nongkrong cuman nggak berani ngedekat. Dekat mungkin lah ya. Dia munculnya ya di atas sumur itu. mungkin kalah saing sama tongkrongan lu Kalah kali. Oke nih Bang Bek nih, gue coba tadi berinteraksi sedikit ya sama yang tadi diceritakan oleh Bang Opeo nih. Heeh. Gue bakalan coba untuk tuangkan ke sketsa gambar yang bakal gue gambar Oke, nanti nih. itulah yang ditunggu-tunggu Mas Ajay, benar. Mudah-mudahan sih nggak terlalu parah tekanannya ya. Oke. Bakal gue coba nih. Berarti gue lanjut ngobrol sama Mas Upi aja ya. Aha. Berarti lu di sini tinggal udah berapa tahun ya, Pio? Kira-kira ini? Kayaknya zaman saya mau SMP, SMA beranjak, iya SMP deh. Sebelumnya kan orang tua cari lokasi untuk bangun rumah, ya dapatnya di daerah sini. Ya sebelumnya memang kalau dibilang rumah saya paling ujung dekat sumur ini, paling ujung lah. banyak sih pengalaman yang menurut saya agak janggal. Tapi Mungkin istri Mas Upi pernah punya pengalaman juga nggak gitu? kalau istri belum pernah. Karena dulu sempat istri Mas Ajay ini ikut di podcast kami juga. Dia sempat dibilang paling pemberani istri Mas Ajay ini datang langsung ke hutan terangker di Bogor. Bisa dibilang hutan paling angker di Bogor. Dan salah satu juga dulu sempat ada Versa, sohib terdekat gue juga dulu ya Mas Ajay ya. Iya. Versa dulu sempat ikut. Dia pun orang paling berani, paling penasaran. Jadi di mana tempat angker dia pasti pengen ikut terus. Bang ikut dong, kapan dong gitu kan. Makanya kalau untuk lokasi yang sekarang mungkin gua nggak bisa ajak Versa ya, minta maaf Mbak Versa, nanti kapan-kapan ajak lagi lah gitulah. Kalau istri enggak, mungkin kalau ke anak ya, karena kan dia anak suka itu? masih apa ya. Oh iya, karena Ya, mata masih anak kan ya. lebih polos. Tiba-tiba jam dibanding kita. 2:30 pagi itu kalau kebangun tuh sering tunjuk-tunjuk ke sudut-sudut kamar, Iya, karena sudut jendela. Iya, Itu karena tuh mata anak kecil itu masih polos, beda sama mata kita yang udah kotor sering lihat film-film porno mungkin ya. Udah pasti kalau Itu mah Bang Bebek aja. ya mungkin sih. Karena iya emang kalau anak kecil itu matanya udah paling polos. Kadang anaknya Mas Ajay Mas Ajay pernah cerita, jadi Iya. ya pernah ngobrol pocong, diajak ngobrol sama anak yang cewek aja ya. Ya itu tuh. ya Abil gitu. jauh dari cerita itu semua, mungkin ya kita memang harus percaya sama yang gaib. Percaya nggak percaya tapi Ya. emang ada gitu, Ya, susah. di sekitar kita ada. Ya saya juga secara mungkin apa ya yang saya alamin ini ya seumur hidup saya baru lah Pak. Ya melihat sesosok yang matanya besar yang tadi saya ceritain, ya saya nggak bakal bisa sampai lupa. Pasti kalau kejadian yang paling nggak terlupakan pasti bakal kita ingat terus. Pasti saya ingat, karena saya lagi diam melihat sosok seperti itu ya. Bukan dibilang nggak ada persiapan ya, karena sendiri juga. Kalau rame-rame mungkin masih saya, wah ini mata besar mandang saya, langsung saya kabur. Contohnya gue juga dulu sering sama Mas Ajay kan penelusuran gitu kan, sampai ke makom keramat tuh, itu Ya. kejadian apa ya, di luar akal sehat terus karena ya Mas Ajay ya, itu kita berteduh di dekat kuburan, ada pohon bambu, itu yang angin cuman pohon bambu, pohon di sekitar di depan mata nggak ada yang gerak gitu.
mungkin karena disebut makom keramat karena mungkin ada yang beberapa hal yang ada yang nggak boleh dilanggar, mungkin kita langgar. Contohnya kita berbarian. Iya. Contohnya kayak nantang-nantangin itu emang aja yang biasa nantangin, jadi kena Bang Bebek aja itu. kena dampaknya ke gua gitu kan. Ya saya juga makasih sih. Saya sering pantengin channelnya abang ini. Makasih banyak loh Bang. Makanya saya minta diundang jadi narasumber, terus saya juga ya rekomendasiin tempat di sini. Ya mungkin bisa ada part 2, part 3 yang masih nanti saya banyak apa Nah, itu yang tempat-tempat ditunggu-tunggu. atau cerita-cerita yang nanti saya gali lagi. Boleh Bang Upil, kalau misalkan ada rekomendasi tempat yang lain juga Ya, boleh lah, Bang. kita siap, kita ready. Dan kalian pun yang apa ya, bukan penggemar apa ya, fans berat film horor, mungkin kalian punya cerita horor atau punya pengalaman gaib, boleh kalian komen di kolom komentar. Bisalah datang karena studio kita lagi direnovasi ya, Mas Ajay. Mau dibikin 5 lantai ke bawah. Jadi kita sekarang outdoor dulu karena kita kangen juga sama apa ya, dunia luar yang sangat angker dibanding di studio terus gitu. Gimana Mas Ajay, menggambar udah berapa persen? 500%. Berarti udah melebihi akal itu ya. Kalau akal sampai 100% ini udah 500%. Ya, ini yang saya tunggu sih sebenarnya, yang Iya, makanya gue juga digambarkan sama penasaran banget gitu sosok Mas Ajay ini. yang Mas Upil lihat tuh, apakah benar gitu yang digambar Ini sama. kurang lebih sosok yang tadi gue bilang ya, kurang lebih jaraknya 20 meteran. Hitungan kasar gue sekitar segitu. Cuman dia lagi standby di situ. Ada. Kenapa dia nggak mau Gua mendekat nggak tahu, gitu? gua nggak mau banyak tanya ke sosok ini gitu kan ya. Karena emang sosok ini emang nggak kayak orang nggak mau diganggu gitu. Kayak nggak ramah ya. Ya kayak nggak ramah, kayak orang nggak mau diganggu gimana sih? Cuman posisi dia lagi ngebelakangin kita atau lagi gimana? Mantau. Mantau kita aja. Mantau. Oke. Karena kan biasanya yang diam-diam gitu yang lebih bahaya. Sebenarnya gaib itu yang lebih bahaya itu yang nggak bisa diterawang. Jin ya Hoya. Jin yang bahaya itu jin yang nggak bisa kita terawang. Kalau masih kita bisa terawang, kita lihat wujudnya mungkin belum begitu. Inilah kalau tahapan-tahapannya. Kalau yang gue tahu ya, tapi nggak tahu lah ahli-ahli spiritual yang di luar gue nggak paham tingkatan-tingkatan jin yang seperti apa yang paling kuat di dunia ini tuh kayak apa. Kalau yang gue alami ya yang kayak gitulah. Kurang lebih kayak gini sih Bang Upil. Ya. Yang Bang Upil ceritakan udah tertuang di sketsa. Ya kurang lebih seperti inilah. Wah, Amit-amit ya, wow. Mungkin ya kurang lebih seperti itu. matanya emang besar ya. Serem banget. Jadi ini ya pecinta film horor, untuk sosok yang pernah dilihat sama Mas Upil ini, sosoknya emang agak botak ya, kupingnya rebing, ini matanya besar banget, Itu emang tinggi gede. tinggi besar. Nah, Kalian bisa bilang ini wujud seperti apa. Kalau kita sih bilang ya bisa dibilang jin lah. Ini jin udah tua banget kayaknya sih. Kalau gua lihat dari seraput wajahnya udah tua nanti banget. bakal kita tempel lah di Nanti kita bakal tempel supaya lebih jelas lagi gambarnya. Gimana Mas Upil? Setelah gila banget, mukanya kurang lebih amit-amit. sih ya. Gue lihat emang mata besar ya. Gue juga nggak terlalu jago. Di sini ya apa yang berdasarkan gue lihat aja sih itu mah. Kurang lebih seperti itu. Dia Gila lagi juga mantau gitu kan, lagi ngeliatin arah kita, sosok itu. Gue juga nggak mau nengok ke belakang sih sebenarnya. Serem gitu mukanya. Ngeliatin. Ya kurang lebih kayak gitu. Dapat oleh-oleh lagi nih dari tempat Upil. Kita karena di setiap tempat kita pasti insya Allah lah, kalau emang Mas Ajay bisa menggambarkan, kita akan gambarin ya. Insya Allah, insya Allah. Karena kan supaya pembuktian juga, jadi di setiap tempat tuh sosoknya seperti ini. Kalau masalah kuntilanak pocong itu mungkin kalau kata di TV itu udah jadi artis lah, artis pembicaraan, karena yang nggak salah lagi itu pasti biang keroknya yang kayak gitu. Ya sebenarnya nggak jauh dari kita juga emang ada dari tadi. Ada ya, mantau Gua juga biasa ya. aja sih. Gue kalau Mas Ajay ngomongin kunti pasti merinding.
Nggak tahu kenapa, karena udah kebayang di kepala gue tuh wujudnya begitu. Iya. Pasti nggak akan begini dia, pasti begini, Nggak begini begitu. begini miring lagi. Itulah sosok. Oke, pokoknya terima kasih nih untuk Mas Upil Terima kasih banyak buat Bang Upil udah ya. sedikit menceritakan kisah-kisah horornya, apalagi Bersedia udah meluangkan waktunya ya. dikasih tempat Semewah ini. semewah ini lah. Main. Pokoknya tempat yang ya lumayan dibilang angker lah. Terima kasih banyak. Mungkin nanti kan Mas Upil juga janji mau kasih tempat lagi Ya, di Mas Insya Ajal. Allah Ya. Di next video kita kita hajar bakal tempat hajar selanjutnya ya, karena kita masih penasaran juga nih tempat Iya. seperti apa sih Mas yang mau Mas Upil kasih lihat nih. Oke, terima kasih untuk PM Horror. Jangan lupa di subscribe, like, komen, jangan lupa di share, apalagi di tekan tombol loncengnya supaya kalian tahu notifikasi video terbaru dari PM Horror. Iya Oke, betul. terima kasih Mas Upil. Oke, terima kasih Mas Will. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Podcast Misteri. Salam satu batin. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.